Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini teman-teman ya. Hari ini kita udah nggak pakai atribut, semuanya kita pajang di sini, sampai jaket-jaketnya, sampai box-boxnya juga kita pajang. Jadi di episode kali ini kita akan membahas top aplikasi yang paling mantap yang pernah kita coba, yang pernah kita tahu. Dari kan kemarin kita udah membanding-bandingkan nih kan, duel-duel aplikasi antara Lalamove, Grab, Shopee, Gojek, dan lain-lain. Dari mulai cara daftarnya, dari mulai pendapatan, cara gacor, dan lain-lain gitu, oke? Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Aplikasi terbaik yang pernah kita coba, yang pernah kita tahu. Kalau yang belum tahu, ya kita nggak berani nyebutin gitu kan. Dan kalau misalkan ada yang mau menambahkan atau mungkin mau beropini lain, boleh banget di komen di kolom komentar. Karena memang pasti karena ini asumsi pribadi ya teman-teman, dan pengalaman pribadi mungkin ada perbedaan gitu, oke? Nah, langsung aja dari aplikasi-aplikasi yang ada di belakang ini, yang paling bagus menurut gua kalau misalkan difokusin cuman satu aplikasi aja, full bawa semuanya, bawa semua jenis, mau bawa penumpang, mau bawa barang gitu kan, dan lain-lain. Yang paling mantep, yang paling oke, kalau menurut gua, kalau misalkan dipilih satu, tetap Gojek guys gitu. Jadi di periode sebelumnya kan si Gojek juga nomor satu. Nah, setelah sekarang udah ada upgrade, udah ada lumayan pertumbuhan dan lain-lain gitu kan, penambahan jenis dari orderan di aplikasi-aplikasi lain. Tapi tetap menurut gue tetap si Gojek yang nomor satu, yang terbaik di antara yang belakang-belakang ini. Loh, kenapa bang? Kenapa Gojek gitu kan? Yang pertama, dari segi pembukaan pendaftaran driver baru, Gojek ini dibanding semuanya ini itu lebih terbatas, lebih dibatasi, lebih di maintenance gitu ya. Jadi nggak jor-joran pembukaan aplikasi besar-besaran terus gitu. Lah emang kan itu bagus di satu sisi untuk yang belum jadi driver Gojek. Ini kita ngomongin kalau misalkan kita udah jadi driver di aplikasi ini. Kalau disuruh pilih satu, yang menurut gue Gojek. Kenapa? Yang itu tadi, pembukaan drivernya nggak jor-joran. Ini kenapa bisa berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh teman-teman ke jumlah orderan gitu. Semakin banyak driver, akan semakin banyak saingan. Itu udah hukum alamnya seperti itu teman-teman gitu. Bukan kita nggak solidaritas, nggak ada di sini solidaritas teman-teman. Kita nggak ngebahas itu. Yang kita bahas di sini, orang yang paling mantap kalau kita main satu aplikasi gitu. Di satu sisi bagus tentunya gitu, mengurangi pengangguran mungkin gitu kan. Nah, tapi di satu sisi, orderan pasti berkurang kegacorannya, karena memang semakin banyak driver, semakin banyak saingan. Memang seperti itu hukum alam di perjolan, teman-teman ya. Ini harus satu dipahami dulu nih. Nah, ini kan jarang si Gojek ini pembukaan. Makanya kalau dilihat-lihat, kalau kalian lihat-lihat di aplikasi, di medsos, terserah di grup-grup apapun, Gojek ini kalau cuma satu aplikasi dan dia main penumpang, main barang gitu kan, disikat-sikat aja gitu ya, dan dia full time di satu aplikasi di Gojek aja nih, rutin minimal 12 jam gitu kan, spotsnya di tengah, kemungkinan besar dia pendapatan akan stabil gitu teman-teman. Memang seperti itu. Kecuali kalau sekarang nih udah banyak kan, kalau yang daftar dibuka cepat tapi masuknya ke Aceh, nggak ke reguler. Dibukanya ke Gokilat, nggak ke reguler gitu. Jadi makanya disebar nih. Nah, kalau yang reguler ini tetap fokus dia. Jadi kalau yang pesaing-pesaingnya ini dibedain lah ibaratnya gitu. Nah, makanya kalau satu aplikasi disuruh milih, Gojek lebih mantap dalam hal keseimbangan jumlah orderan dengan drivernya dibanding aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau aplikasi-aplikasi yang lain itu masih bisa goyang lah gitu ya. Yang kedua, dari segi kematangan aplikasi, di sini pesaingnya cuma si Grab gitu. Dibanding dengan Shopee jauh, dibanding dengan Lalamove juga jauh gitu teman-teman ya. Ini semuanya ada. Kalian mau main penumpang bisa, main food bisa, main barang bisa gitu. Tinggal dipilih-pilih aja. Tujuan searah bisa gitu. Enak gitu ya. Terus di sini kita pakai auto bid. Udah auto bid pakai tujuan searah. Ya udah gurih banget dah. HP-nya tinggal matiin, nggak usah tekan-tekan lagi. Si Lalamove memang lebih enak gitu kan, dari segi kebebasan bisa nyortir. Tapi kalau misalkan untuk arah balik repot, kita harus tetap ngadu lelang dulu, tetap harus fokus di aplikasi dulu. Nah, kalau misalkan pakai auto bid terus pakai arah balik, pakai tujuan searah, wah udah enak banget gitu. Nah, makanya kalau di sini di segi fitur, di kelengkapan aplikasi gitu ya, ini pesaing baratnya ya udah si Grab aja gitu. Karena kalau di Shopee nggak bisa milih.
tujuan searah nggak ada. Di Lalamove tujuan searah udah nggak ada, dan dia nggak pakai autobi, jadi kita harus fokus ke aplikasi, dan itu pun ngadu lelang belum tentu dapat gitu. Makanya di sini si Gojek lebih enak menurut gua. Dan satu lagi nih, Gojek ini tujuan searah, dia walaupun jauh, misalkan agak ngeblasnya jauh, itu masih kena gitu. Yang gua rasakan seperti itu teman-teman. Makanya di sini enak banget gitu, kita sambil maju pakai TS, apalagi melewati spot-spot yang mantap, udah enak banget gitu. Untuk arah balik enak banget gitu ya. Terus yang paling penting ya dari segi argo gitu. Dari segi argo 1, 2, 3, 4 ini yang paling mantep ya dua-dua hijau ini gitu, Grab dan Gojek gitu. Karena argonya jika dibandingkan dengan yang lain, ya paling mantep, yang paling masuk yaitu 2 gitu teman-teman. Apalagi kalau di si Gojek nih enaknya kalau misalkan hujan gitu kan, nyari arah balik ya, kalau gue sih dulu pakai sortir ya teman-teman. Jadi kan ada sedikit kenaikan ya dari segi harga gitu kan, ada lonjakan-lonjakan, itu masih enak banget teman-teman, enak banget. Apalagi kalau kalian main di area rame, hujan, enak banget lonjakannya gitu, gede banget gitu teman-teman. Itu sih yang membuat menurut gue Gojek ini ya tetap jadi nomor 1. Dari segi penumpangnya juga udah enak gitu. Walaupun tetap kalau di segi penumpang yang menurut gue yang paling pesaing berat tetap si hijau ini 2, Grab dan Gojek gitu. Ntar ada yang nanya, kenapa enggak Grab bang? Ya itu tadi, Grab ini di pembukaan driver cukup jor-joran teman-teman. Dia drivernya sering banget bukaan gitu. Nah, dengan adanya pembukaan driver yang banyak ini, kestabilan akunya tentu akan goyang teman-teman. Dan di si Grab ini agak sedikit beda dengan Gojek. Nah sekarang nih udah mulai dikit-dikit nih, udah mulai agak ngeblas-ngeblas si Grab gitu. Jadi kalau di Gojek, lu akun lu gacor, orderan jauh pun dapat gitu, asal lu mau ngambil aja gitu. Nah kalau di Grab ini enaknya memang dia bisa jadi opang teman-teman gitu. Kalau di si Gojek nggak terlalu berpengaruh jadi opang ya. Kalau di si Grab ini jadi opang enak gitu, karena dia area tuh masih cukup berpengaruh gitu. Tapi repotnya kalau misalkan akun kalian kurang mantap dan pakai tujuan searah, nah ini nggak bisa ngeblas jauh-jauh gitu. Walaupun dari segi fitur, kematangan aplikasi, dan kelengkapan dan lain-lain itu mirip-mirip teman-teman, dua-duanya udah enak sekali gitu ya. Walaupun si Grab malah mengalami kemunduran gara-gara TS-nya dikurangin ya sekarang-sekarang. Itu sih menurut gua. Gojek dan Grab ini mirip-mirip, tapi kalau untuk kestabilan yang gua rasakan, ini lebih enak di si Gojek. Kalau misalkan full kalian main satu aplikasi seharian full day ngojol, itu lebih enak di Gojek kalau menurut gua gitu. Walaupun di si Grab menang same day-nya bang, bisa jadi gitu. Makanya ini gue bilang bisa berbeda-beda, tapi yang gue tahu, yang gue rasakan hasil dari sharing pun gitu ya, Gojek ini lebih stabil kalau menurut gua gitu. Mungkin di sini ada yang berbeda gitu ya pendapatnya. Boleh banget di komen di kolom komentar gitu teman-teman ya. Menurut kalian apa sih aplikasi? Mungkin bang kalau menurut gua mendingan Maxim nomor 1, atau bang mungkin menurut gua mendingan Lalamove nomor 1. Di Lalamove gua 500.000 nggak mati bang sehari. Wow sekali. Gitu ya, bisa banget di komen di kolom komentar teman-teman, oke? Karena ini asumsi pribadi, pendapat pribadi, nggak bisa disalahkan gitu ya. Mungkin histori kita berbeda gitu kan, perjalanan kita berbeda, boleh banget di-sharing di kolom komentar, oke? Kalau ada yang bertanya, nanti video selanjutnya kita bahas aplikasi, kan ini yang terbaik nih. Kalau yang nanti di episode selanjutnya kita bahas yang terwadidaw ya teman-teman. Bukan terburuk ya. Kan aplikasi ini semuanya pasti punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Oke? Kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.